Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Selamat pagi. Pada hari ini kita ada di minggu yang keempat pada bulan Maret. Luar biasa pertolongan Tuhan bagi kita sepanjang hari ini, sepanjang satu minggu ini. Tidak terasa beberapa hari lagi juga kita sudah seberang ke bulan yang keempat. Ingat firman Tuhan minggu yang lalu, kalau kita masih hidup, artinya kehidupan kita hari ini, minggu ini harus lebih baik daripada minggu sebelumnya. Amin. Kehadiran kita sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, di dalam kesempatan yang Tuhan berikan kita masih hidup, jangan terlambat untuk bertobat. Jangan terlambat untuk membawa orang lain untuk bertobat. Amin saudara. Karena kita tidak tahu apakah kesempatan itu akan datang kepada setiap orang. Apakah kita akan diberikan kesempatan untuk bertobat kalau kita tidak mempergunakan waktu yang ada untuk datang kepada Tuhan? Maka saudara kita harus sadar, kehidupan ini tidak hanya ada di dunia ini, tapi ada kehidupan yang kekal. Kalau engkau berada di luar Tuhan, maka ujungnya adalah apa saudara? Bukan di surga yang kekal. Tapi kalau kita sampai akhir kehidupan kita ada dalam hadirat Tuhan, banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tantangan, tapi kita tetap terus maju karena Tuhan ada di depan kita. Kita terus melangkah dengan iman. Maka kita akan lihat ketika kita kembali kepada Bapa di surga, maka Tuhan bilang, "Sabaslah hai hambaku, terimalah mahkota kehidupan. Engkau beristirahat untuk segala jerih payahmu." Nah, hari ini saudara, kita mau belajar lagi karakter Kristus, yaitu tentang belas kasihan. Hari ini kita mau belajar masih di kitab Yunus pasal yang keempat. Kami undang kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca dalam kitab Yunus pasal yang keempat. Mari kita akan baca Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Oke, sudah? Ya, ini sepertinya gak hidup layar depan. Ya, kita baca Yunus 4 ayat 1 sampai 11. 1, 2, iya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan hendak terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada segala kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Kapan? Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati."
Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon cara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, silakan duduk saudara. Sepanjang tahun ini kita akan belajar karakter Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus seperti pujian tadi. Amin. Kalau kita siap masuk surga, maka karakter kita juga harus dibentuk dengan karakter surga. Katakan amin. Ya, ada banyak orang pengen ke surga, masuk surga, tapi tidak mau dibentuk dengan karakter warga kerajaan surga. Kalau saudara tidak mau dibentuk dengan warga kerajaan surga, saudara akan aneh sendiri nanti di sana. Amin, saudara. Nah, saudara yang kekasih, hari ini kita belajar karakter Kristus. Karakter Tuhan adalah belas kasihan. Belas kasihan. Dikatakan, apakah aku menginginkan kematian orang fasik? Tuhan bilang enggak. Yang kuinginkan bukan kematian orang fasik, tetapi apa? Pertobatannya. Nah, itu makanya Tuhan memberikan kesempatan kepada Yunus untuk bertobat. Tetapi kita lihat, saudara, kita tidak akan punya belas kasihan kalau ada yang satu ini. Apa itu? Saya beri judul khotbah hari ini, layakkah engkau marah? Coba bilang dulu kiri kanan, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Ketika diambil judul ini langsung ada yang tertawa ini. Saudara yang terkasih, amarah itu sudah ada ternyata, dicatat dari sejak dunia ada pertama sekali di dunia ini. Mari kita akan baca dalam Kejadian pasal yang keempat, saudara. Kejadian 4 kita baca, yaitu tentang siapa? Kain dan Habel, ya. Nah, kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, ya. Kita baca, ya. Kejadian 4, 5 sampai 7. Yuk, 1, 2, ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ketika amarah tidak dikuasai, maka di situ dikatakan apa, saudara? Dosa sudah mengintip, menggoda engkau, sehingga orang tidak akan punya belas kasihan. Saudara lihat apa yang terjadi sekarang, saudara. Karena tidak dikuasai amarah, emosinya, saudara. Belas kasihannya, dia tidak lihat itu istrinya, dia tidak lihat itu orang tuanya, dia tidak lihat itu sahabatnya. Ngerti, saudara? Ya. Dan kalau kita lihat di sini, saudara, di dalam Alkitab sehari-hari dikatakan ayat 5 itu, persembahan Kain tidak diindahkan, dan hal itu membuat Kain murung dan marah. Mukanya muram karena geram. Saudara yang terkasih, kita kembali kepada kitab Yunus, ya. Saudara, kita tidak akan bisa punya karakter Kristus, yaitu belas kasihan, pada saat kita tidak punya kekuatan, kita tidak menguasai roh amarah, karakter daging kita ini, emosional yang meledak-ledak. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita lihat di dalam kitab Yunus itu, sampai 2 kali Tuhan berkata, ya, itu Yunus 4 ayat 4, firman Tuhan, layakkah engkau marah, Yunus? Kemudian ayat 9 lagi Tuhan berkata,
Berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Yunus bilang apa? Selayaknya lah aku marah sampai mati. Wah, ini luar biasa ini. Tuhan sudah tegur dia, sudah ngomong untuk seperti kepada Kain. Kepada Kain juga Tuhan sudah peringatkan. Betul saudara? Sebelum dia bunuh Habel, Tuhan sudah bilang, Kain, mukamu muram, hatimu panas. Kalau engkau tidak menguasainya, dosa sudah mengintip. Itu adalah celah. Tapi dia anggap sepele, dia tidak dengar suara Tuhan. Ketika engkau marah, engkau mengabaikan suara Tuhan. Benar apa tidak? Ya. Nah, saudara, Tuhan bilang, Yunus, layakkah engkau marah? Dia malah nantang Tuhan. Dia bilang apa? Layaklah Tuhan. Ya kan? Kenapa kau marah? Ya, marahlah. Masa dia gitu? Kan gitu, kira-kira gitu ya. Nah, dia bilang gini, marahnya lagi gini, selayaknya aku marah. Kalau perlu, tadi sampai 2 kali juga dibilang apa? Baiklah aku. Wah, ini luar biasa ini. Baru keluar dari perut ikan, baru diselamatkan. Iya kan, saudara? Kok kembali dia lagi, saudara? Untuk dosa yang harus tidak dikuasainya. Ada daerah yang belum dikuasai, belum diserahkan kepada Tuhan, yaitu amarah dalam hatinya. Kekesalannya, pertobatannya tidak disertai. Ada satu daerah di dalam hatinya yang membuat dia tidak pergi ke Niniwe. Kita sudah baca tadi ayat itu. Dia bilang, itu kan Tuhan, aku sudah bilang kan, kamu itu kan panjang sabar, pengasih dan penyayang. Jadi ada satu daerah yang kesal hatinya, yang belum diubahkan. Nah, makanya saudara, betapa penting kita dalam pertobatan seluruh kehidupan kita. Jangan ada area yang belum diserahkan kepada Yesus. Nah, saudara, kita lihat di sini. Kenapa engkau marah? Kalau Tuhan bicara sampai 2 kali kepada Yunus, dia katakan firman Tuhan kepada Yunus, Yunus, layakkah engkau marah? Sebenarnya Tuhan sedang mengatakan kepada Yunus, hei Yunus, kenapa engkau marah? Artinya Tuhan tidak suka kalau kita marah. Ketika juga Kain, tadi kita sudah baca, ketika tidak diindahkan persembahannya, dia juga marah, dia geram. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab Yunus pasal 4, saudara, di situ dikatakan orang tidak tiba-tiba marah, saudara. Tapi ayat 1 dikatakan apa, saudara? Ayat 1 berkata, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Kalau hatimu mulai kesal-kesal, hati-hati. Kekesalan harus segera dikuasai. Kesal kita dengan omongannya, kesal kita dengan keputusannya, kesal kita dengan perubahan, kesal dengan apa saja. Saudara, kuasai. Karena itu dikatakan ayat itu berlanjut apa? Lalu marahlah ia. Kalau di dalam Alkitab sehari-hari, ayat 1 ini dia tulis gini, perubahan rencana itu membuat Yunus sangat marah dan ia mengeluh kepada Tuhan. Nah, amarah itu berawal dari pertama, sama-sama, kekesalan hati. Kemudian yang kedua kita lihat keluhan. Nah, sudah kesal, maka akan keluarlah keluhan-keluhan. Oke, saudara. Dan baru nanti kita akan lihat, saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 4, kita lihat ya, apa yang membuat si Kain menjadi marah, saudara. Kita kembali ke dalam Kejadian 4. Di dalam Alkitab sehari-hari dia katakan begini, saudara. Hati Kain itu menjadi murung, mukanya muram karena geram. Jadi kesal, kemudian apa? Keluh kesah, kemudian apa? Muram. Berarti tidak ada sukacita. Nah, mengapa firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa? Supaya nggak murung, supaya nggak keluh kesah, supaya nggak ngomel-ngomel,
supaya nggak apa saudara? Kesal sumut-sumut saudara. Nah ini saudara. Dan itu dikatakan Kejadian 4 tadi dikatakan engkau kelihatan muram dan geram. Ayat 7 dikatakan mukamu tentu memancarkan sukacita apabila engkau melakukan apa yang benar yang seharusnya kau lakukan. Tetapi apabila engkau tidak mau taat dan melakukan yang salah, maka berhati-hatilah. Karena sesungguhnya dosa sedang mengincar untuk menyerang dan membinasakan engkau, tapi engkau harus mengalahkannya. Saudara tahu gak kenapa kita punya ada komitmen untuk baptisan saudara? Itu adalah komitmen kita yang mengatakan bahwa dalam kehidupan kita Tuhan, segala kedagingan kita telah mati oleh kematian Tuhan dan bangkit dengan hidup yang baru. Dan ketika kita sedang geram, ketika kita sedang kesal, muka kita muram, ya, hati kita mulai keluh kesah, maka Tuhan sudah memberikan senjata kepada kita untuk menguasainya. Kenapa? Karena Allah sudah ada di dalam kita, di dalam engkau. Roh kemuliaan Allah ada di dalammu. Maka engkau bisa berkata, hai tenang. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Orang yang marah, orang yang kesal, orang yang geram, saudara, itu gak mungkin bisa doa. Halo? Betul apa enggak? Saya tanya, siapa yang sedang marah tapi bisa doa? Angkat tangan. Gak ada. Betul. Ya. Ketika engkau kesal, ada minat untuk baca firman? Gak ada. Itu makanya saudara, kita belajar dari kitab Yunus. Tuhan tanya, kenapa engkau marah? Nah, kita belajar dalam kitab Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 4. Yunus marah karena apa saudara? Yunus tidak mau jika penduduk Niniwe mengalami kasih karunia Allah untuk diselamatkan. Itu kemarahan Yunus. Karena dia tahu Niniwe itu adalah kota yang begitu jahat. Kalau kita lihat sejarahnya, orang-orang Kristen itu disiksa luar biasa. Ditarik pakai kuda saudara. Kejam luar biasa. Jadi dia dendam gitu, marah. Ngapain pula Tuhan kasih selamat tuh orang kurang ajar? Kira-kira gitu bahasa kita sekarang. Dia marah untuk itu. Kemudian Yunus 4 ayat 5 sampai dengan 9, kemarahannya yang kedua yang Tuhan juga tegur. Jadi setiap kali dia marah, Tuhan tanya, layakkah engkau marah? Betul nggak saudara? Setiap dia marah, Tuhan tanya, layakkah engkau marah? Artinya Tuhan bicara juga kepada saya dan engkau. Ketika engkau mulai sungut-sungut, kesal-kesal, geram-geram, Tuhan sedang bilang, kuasai dirimu. Tuhan langsung tanya, layak engkau marah? Saudara, apa yang kedua? Yunus marah karena apa? Tuhan membuat layu pohon jarak. Jadi waktu itu dia menunggu apa yang akan terjadi setelah dia khotbah. Khotbahnya pun penuh dengan marah. Dia bilang hanya begini saja, hai penduduk Niniwe, kalau kau nggak bertobat 40 hari ya, kota ini akan ditunggang balikan. Itu aja khotbahnya saudara. Tapi orang bertobat, rajanya sampai hewan-hewannya berpuasa saudara. Sepertinya nggak pernah terjadi seperti itu ya. Di kota mana, negara mana nggak pernah gitu sampai hewan-hewannya puasa. Rajanya berpuasa pakai kain kabung, duduk di abu saudara, merendahkan diri cari Tuhan. Semua di jalanan berdoa. Dan itu karena itulah Yunus marah saudara. Tetapi saudara kita lihat, Tuhan mengingatkan kita supaya untuk area ini engkau harus kuasai. Katakan kiri kanan, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Kemudian kedua, kenapa engkau marah? Amin. Kalau kita marah, kita emosi, apa saudara? Tidak ada terpancar di wajah sukacita, ya. Mungkin engkau sedang marah hari ini, saya tidak tahu. Apa yang
yang engkau marahkan kepada Tuhan? Mungkin seperti Yunus, sampai engkau katakan, udahlah mati aja aku. Yunus bilang gitu kan? Itu bahasa Medannya, saya kasih sedikit penekanan, intonasi. Tuhan, dia layakkah kamu marah? Ya layak Tuhan, sampai mati. Ada orang yang marah sama anaknya, sampai mati ya, tak boleh kau datang ke rumahku. Waduh. Mana Pung? Tak usah kau injak lagi rumahku ya. Waduh. Dia nggak tahu rumahnya itu juga dari Tuhan. Betul nggak saudara? Anaknya itu juga dari Tuhan. Kalau nggak Tuhan yang kasih, nggak ada tenaga untuk melahirkan anak itu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa amarah-amarahmu? Mungkin ada anak-anak yang sekolah karena tidak dijawab Tuhan untuk dia tidak masuk ke dalam universitas atau sekolah, atau ketika dia berjuang untuk satu pekerjaan tapi Tuhan belum jawab dia. Ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Sepertinya kita marah, maunya Tuhan itu, karena generasi sekarang adalah generasi instan, ya kan? Semua pengen instan. Kalau perlu gitu, mau makan, pencet-pencet langsung datang, kan gitu kan? Dia nggak usah ke pajak, pencet-pencet langsung datang, sudah terhidang ayam bakar, waduh, ikan naniura, wah, nggak usah dia pergi belanja, nggak usah ke pajak kotor-kotor. Ya kan saudara, makanya ada mie instan. Mau juga PCR sekarang mau swab drive thru, gak usah turun dari mobil, gak mau repot-repot. Itu orang-orang zaman sekarang saudara. Kadang kita juga seperti itu. Jadi kita buat seolah-olah Tuhan itu yang menjadi anak buah kita. Padahal kita belajar, kalau engkau ingin mengalami terobosan, maka Tuhan yang harus di depan. Tuhanlah yang harus bertahta, yang mengatur kehidupan kita. Karena dia yang tahu kehidupan kita dari awal sampai akhir. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita marah kepada Tuhan. Hari ini apapun engkau marah, apapun alasannya, Tuhan bertanya, kenapa engkau marah? Layakkah engkau marah? Yang kedua, kita belajar. Ya, jadi saudara, bagaimana saudara? Mari kita akan selidiki hati kita. Apa yang membuat engkau kesal sepanjang minggu ini? Yang membuat engkau sering menjadi marah? Kekesalanmu karena apa? Gerammu karena apa? Sungut-sungutmu, mukamu tidak pernah bersukacita itu karena apa? Itu harus di maintain, harus dikelola. Maka ada namanya manajemen kemarahan, ya. Nah, makanya saudara, itu akan membawa kepada selanjutnya, lalu marahlah ia. Nah, itu saudara. Jadi orang tidak tiba-tiba marah, nggak ada itu. Ya, ayat Alkitab berkata, kesal dulu hatinya, kemudian keluh kesah dia, ada sesuatu nggak enak, mukanya langsung kelihatan. Orang yang marah, yang kesal kelihatan nggak dari mukanya. Kalau di film-film bahkan seperti keluar tanduknya, kan gitu, nyium 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 nyium, mukanya merah padam. Waduh. Nah, yang kedua kita belajar, ya, amarah tidak mengerjakan kehendak Allah. Kenapa Allah berkata kepada Kain, hai Kain, lihat hatimu panas, mukamu muram, engkau tidak sukacita. Kepada Yunus juga, kenapa engkau marah? Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin ingatkan yang kedua, bahwa ketika kita marah, amarah itu tidak mengerjakan kehendak Allah. Bilang dulu kiri kanan, jangan marah, berhenti marah, karena marah tidak mengerjakan kehendak Allah. Siapa yang mau ke surga? Semua. Berarti harus melakukan kehendak yang punya surga, punya karakter Kristus, ya. Kita baca Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yuk. 1, 2, iya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Jadi setiap kali engkau mau marah, mulai kesal-kesal, ya, mulai tidak enak hati ini, pikiran kita itu, perkatakan langsung ayat firman Tuhan. Bukankah Yesus ketika dia juga digoda iblis, dia hanya berkata apa? Ada tertulis. Ayat ini harus kau hafal bagi orang yang emosional. Langsung bilang, amarah itu nggak kerjakan kehendak Tuhan ya. Gitu saudara. Amin saudara. Nah, kita lihat selanjutnya. Kenapa kita lihat saudara, amarah itu tidak mengerjakan kehendak Tuhan? Kita belajar dari kitab Yunus ini, ya. Di kemarahan Yunus itu yang dia katakan ayat 3, lebih baik aku mati daripada hidup. Dan Tuhan katakan, dan dia lanjutkan ayat 9, iya selayaknya aku marah. Di sini kita lihat bahwa kemarahan Yunus itu sudah berubah menjadi dendam untuk tidak mengampuni orang Niniwe ini sampai mati. Makanya Tuhan ingatkan, makanya dikatakan amarah tidak mengerjakan kehendak Allah. Karena kita belajar dari Yunus ini, dia katakan sampai 2 kali, mati aja aku Tuhan. Maksudnya gini, daripada dia hidup, aku mati. Sering gak kita gitu? Itu tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah trik iblis supaya engkau jatuh dalam dosa. Nah, inilah yang pertama kita belajar, kemarahan tidak sesuai kehendak Allah. Karena Yunus di sini dikatakan kemarahannya itu, kesal-kesalnya itu sudah berubah jadi dendam yang tidak mengampuni, bahkan sampai mati. Saudara, siapakah kita sehingga kita menghukum orang sampai dia mati? Padahal yang memberi hidup siapa? Kita yang memberi hidup dia? Tidak. Kalau dia lahir memang dari rahim kita, tapi yang memberi hidup siapa? Tuhan. Ada anak yang lahir gugur kan? Nah saudara, mari kita, itu yang Tuhan ingin bukakan dalam pikiran kita. Tuhan tanya, layakkah engkau marah? Yang kedua kita lihat di sini, kenapa saudara amarah itu tidak melakukan kehendak Tuhan? Kita lihat di sini. Di dalam Yunus 1 ayat 27, ya Yunus 1 ayat 17, di situ dikatakan atas penentuan Tuhan, maka dikirimlah ikan untuk membawa si Yunus ke dalam perutnya. Berapa hari saudara? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Persis seperti Kristus 3 hari 3 malam, ya. Nah, Yunus lupa diri. Dia baru aja dia menerima kasih karunia untuk keselamatannya, ya kan? Dia baru keluar dari perut ikan, belum sampai seminggu, belum saudara. Karena gitu dia keluar dari perut ikan, Tuhan bicara yang kedua kali, dia langsung pergi. Tapi ketika Tuhan mengubah rencana melihat pertobatan Niniwe, dia langsung marah. Dan kita lihat amarah Yunus ini tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena Yunus menganggap apa saudara? Dirinya lebih baik, lebih benar, lebih layak dari penduduk Niniwe. Padahal dia hidup mendapatkan kasih karunia yang kedua, kesempatan yang kedua. Ingat khotbah minggu lalu, itu juga karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan dia, bukan karena dia sudah melakukan sesuatu makanya dia hidup lagi yang kedua. Betul nggak saudara? Betul. Nah kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita menghakimi orang lain, menganggap diri kita lebih baik dari dia, lebih benar daripada dia, lebih layak mendapatkan kasih karunia. Nah, mari kita akan baca firman Tuhan, Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apa kata firman Tuhan? Come on. 1, 2 ya. Karena
Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Saudara, kita semua ini orang berdosa. Tidak ada dosa besar, dosa kecil, dosa hitam, dosa putih, dosa abu-abu. Itu orang yang buat. Di Alkitab gak ada itu. Ada saudara pernah temukan? Gak ada. Bohong hitam, bohong putih, ada? Gak ada. Bohong ya bohong, dusta. Tetapi Yunus, makanya Tuhan katakan, layakkah engkau marah? Karena Tuhan sedang tegur dia. Yunus, kamu ini baru mendapatkan kasih karunia Tuhan, sudah dapat hidup. Kok ya kamu gak sadar ya? Memangnya dosamu itu lebih kecil daripada dosa orang itu? Mungkin dia berpikir seperti orang yang datang ke bait Allah. Ada dua orang datangkan ke bait Allah, ya kan? Satu orang Farisi, satu orang pemungut cukai. Yang orang Farisi bilang apa? Aku gak sama dengan dia. Aku gak memungut cukai. Tapi ada dosa dalam hati dan pikiran yang mungkin orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Sama dosanya. Tidak ada yang lebih benar, saudara. Tidak ada yang lebih layak. Tiada yang lebih kudus, saudara. Ayat itu berkata, hanya oleh karena kasih karunia, oleh penebusan di dalam Kristus, semua orang layak menerima apa, saudara? Pengampunan keselamatan itu. Nah, kita lihat lagi contohnya dalam Yohanes 8 ayat 7 tentang perempuan yang berzina. Ayo kita baca Yohanes 8 ayat 7. 1, 2 ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kalau saudara baca kisah itu, kira-kira ada nggak, saudara? Jadi ada perempuan yang berzina. Menurut hukum Israel, kalau berzina itu harus dilempar batu sampai mati. Tapi yang anehnya hanya perempuannya yang dibawa, laki-lakinya mana? Memang dia bisa berzina sendiri. Tapi itu adalah delik di mana orang pada waktu itu ingin mengapa nama saudara? Mencari celah untuk menjatuhkan Yesus. Dan dikatakan, Tuhan bilang, Tuhan sudah terima perempuan itu. Kemudian dia bilang apa? Oke. Silahkan bagi semua saudara yang ada di sini, yang kerumunan itu. Kan kalau ada sesuatu yang ingin dirame-ramein, pasti rame orang, ya kan, saudara? Kalau ada ribut-ribut, ada sesuatu, pasti rame orang, ya kan? Semuanya sepertinya lebih baik, ya kan? Penonton itu sepertinya lebih hebat daripada pemain, kan gitu ya. Nah, kemudian Tuhan bilang, oke, silakan lemparlah dia, siapa yang tidak berdosa. Kemudian Tuhan tulis-tulis di tanah. Saya nggak tahu apakah Tuhan menuliskan dosa mereka satu-satu di tanah sehingga mereka pergi. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Seperti Yunus itu yang membuat kita marah. Kenapa kasih pengampunan? Loh, itu hanya Tuhan. Nah, makanya kita lihat di sini, saudara ya. Yang berikutnya, kemarahan Yunus yang berikut adalah menganggap bahwa pohon jara itu dia tumbuh, bertambah besar dan berguna bagi dia karena adalah haknya dia. Jadi pada waktu itu dia duduk di luar kota, panas terik. Tuhan kasihan sama dia. Dia kan ini menanti-nantikan kira-kira gimana ya, khotbahku tuh berhasil apa enggak, kira-kira gitu. Orang ini jadi nggak di bumi hanguskan seperti Sodom dan Gomora. Dia duduk. Kemudian ayat itu berkali-kali dikatakan atas penentuan Tuhan. Tumbuhlah pohon jara. Dan dikatakan tumbuh. Tumbuhnya luar biasa. Kalau kita lihat tanaman itu perlu berapa hari, berapa bulan untuk tumbuh. Ini gitu tumbuh langsung nutup kepalanya. Sehingga dia tidak kena terik matahari, bertumbuh besar dan akhirnya dia tenang. Boleh duduk di situ, saudara lihat gambarnya. Tapi kemudian besoknya atas penentuan Tuhan, dalam satu hari juga ada ulat memakan habis. Dan Yunus marah. Kenapa?
Dia menganggap bahwa pohon jara itu haknya dia. Iya kan? Haknya dia, saudara. Kadang-kala kan kita seperti itu. Kenapa kita marah? Karena kita menganggap sesuatu itu milik kita, haknya kita. Kenapa dirampas? Padahal kita tahu misalnya apa yang kita alami, apa yang kita nikmati selama di dunia ini, rumah, pekerjaan, apalagi keluarga, kenikmatan hidup. Kalau engkau punya sepeda motor, punya mobil, apa saja, itu semua karena berkat Tuhan. Di dalam pandemi ini, kadang kala Tuhan izinkan untuk apa? Akhirnya tidak dapat pekerjaan. Dalam hidup nikah rumah tangga kami juga, suami pernah mengalami itu, saudara. Tidak bekerja, baru menikah, tidak bekerja selama sampai nanti anak kami yang pertama lahir, baru dipanggil kerja. Dan dalam perjalanan juga ada terjadi, saudara. Kadang kita menganggap itu haknya kita, maka kita marah. Padahal pekerjaan itu juga dari Tuhan. Makanya Tuhan mengingatkan, layakkah engkau marah untuk pohon jara itu? Yang untuk itu kau tidak punya usaha sama sekali. Kalau Tuhan tidak berikan kita kekuatan untuk melahirkan anak itu, gak bisa, saudara. Nanti kalau saudara akan baca dalam Kejadian, ada dikatakan Tuhan memberikan kekuatan untuk melahirkan. Kalau Tuhan tidak memberikan kita kekuatan untuk bekerja, bisakah kita bekerja berhasil? Gak bisa, saudara. Nah, saudara, Tuhan menyatakan kepada Yunus bahwa semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memberi hidup kepada pohon itu, memberikan pertumbuhan, dan engkau menikmati, mengalami karunia menikmati. Ya kan, saudara? Tapi Yunus marah. Nah, saudara, itu adalah yang ditunjukkan kepada kita bagian yang kedua, bahwa makanya Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Artinya Tuhan sedang berkata bahwa kita jangan marah, karena marah mengubah kehidupan kita tidak sesuai kehendak Allah. Itu tadi ya. Nah, yang ketiga, saudara, ketika sesuatu terjadi yang sepertinya aku minta A, kok Tuhan kasih B? Sering gitu kan, saudara? Yang ketiga saya mau catat di sini sama-sama. Yuk. Allah punya alasan untuk sesuatu yang terjadi. Amin, saudara. Sama-sama katakan, Allah punya alasan untuk sesuatu yang terjadi. Kenapa, saudara? Ayat itu kalau kita baca mulai dari Yunus pasal 1 sampai dengan pasal 4, berkali-kali, ada 4-5 kali dikatakan, atas penentuan Tuhan datanglah ikan, atas penentuan Tuhan dilemparkanlah, atas penentuan Tuhan tumbuhlah pohon jara, atas penentuan Tuhan datanglah ulat. Halo? Kenapa? Setiap kejadian, setiap situasi, selalu ada yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita bersama-sama, saudara. Ada alasan-alasan yang Tuhan punya untuk kita. Saya selalu katakan gini, saudara. Tuhan lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Halo? Betul? Ya, saudara. Nah, sebab itu kalau kita tahu ini, jangan marah. Amin? Bilang, Tuhan punya sesuatu alasan untuk terjadi, saudara. Bilang. Jadi kalau ada sesuatu anak muda yang tidak lulus, misalnya tidak dapat pekerjaan belum sekarang, tanya Tuhan. Jangan tinggalkan gereja, jangan marah. Kalau engkau makin marah, makin gak dengar suara Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang, ini kututup ya pintu untukmu, tapi dengar, di sana aku buka, itu yang dicocok untukmu. Tapi karena engkau marah gak bisa dengar. Halo? Amin? Ya. Nah, saudara, kita lihat di sini, ya, dalam kisah ini, saudara, lihat di sini,
Saya menyatakan pertama, Allah mengajarkan Yunus apa? Belas kasihan daripada pembalasan dendam. Allah mengajarkan Yunus supaya engkau punya roh belas kasihan daripada engkau balas dendam. Cobalah kalau Tuhan izinkan dia bilang, oh ya aku layak marah, kalau perlu sampai mati. Terus Tuhan izinkan dia mati. Kira-kira masuk mana saudara? Masuk neraka karena dia melawan sama Tuhan kan? Nah, kemudian Tuhan mengajarkan pertobatan daripada kebinasaan orang fasik, orang berdosa. Selanjutnya Tuhan mengajarkan Yunus bahwa ada kedaulatannya pada setiap keadaan, dalam setiap situasi atau kepada orang. Tuhan punya kedaulatan. Tadi kan ada lagu pembukaannya kan? Apa? Suka-sukamu Tuhan. Tapi ketika Tuhan lakukan suka-sukanya kita ate-atemu Tuhan. Lomo-lomo. Ate-ate bahasa Karo ya. Ya, Jeffrey ya. Nah, saudara, ada otoritas dan kedaulatan Tuhan. Alasan Tuhan kenapa sesuatu itu, peristiwa itu, keadaan itu, orang itu mengalami itu. Dan kita, pengkhotbah bilang, kita tidak dapat menyelaminya. Pengkhotbah berkata, yaitu Salomo yang dikatakan hikmatnya juga luar biasa. Tapi kalau kita baca dalam pengkhotbah, dia katakan manusia tidak dapat bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Wah, siapa kita? Debu adanya kita bisa menyelami rancangan Tuhan kepada setiap orang. Saya tidak tahu apa rancangan Tuhan bagi saya ke depan, bagi anakku Ovira Odi Ofelia Karesa, kepada suamiku, walaupun mereka anakku sendiri, walaupun dia adalah suamiku sendiri. Halo? Betul? Tidak ada yang tahu. Tugas kita hanya percaya, berserah, menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan. Izinkan Tuhan selalu ada di depanmu. Izinkan Tuhan yang bertahta dalam hidupmu. Maka dalam kitab Yakobus dikatakan, kalau engkau punya rencana, libatkan Tuhan. Jangan engkau katakan, besok aku akan pergi ke sana, berdagang sekian-sekian. Tuhan bilang, hari ini juga engkau pergi. Tuhan, saudara. Ingat kisah Ruth, saudara, Naomi. Dia juga begitu. Gitu ada masalah, kelaparan, tidak tanya Tuhan, tinggalkan Bethlehem. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mungkin punya rencana-rencana yang luar biasa, semua dijual, dia pergi ke tanah Moab, saudara. Akhirnya nggak lama mati semua, saudara. Suaminya mati, anaknya dua-dua mati, saudara. Itu yang berkata Allah punya alasan untuk sesuatu yang terjadi. Dan sebab itu Allah punya kedaulatan pada setiap keadaan, situasi atau orang apapun. Makanya tetaplah berpaut kepada Allah yang memberikan kita hidup, yang mendesain kita seperti sekarang ini. Tuhan mendesain hidupmu seperti ini. Ada orang yang mancungnya tidak keluar ke dalam, puji Tuhan, ada maksud. Ada orang yang didesain rambutnya keriting, ada yang lurus. Kenapa? Nanti di surga tanya Tuhan. Amin, saudara. Apa saja Tuhan desain dan semuanya ada maksud di dalam semuanya. Nah, Allah juga mengajarkan Yunus pentingnya untuk apa? Taat saja pada kehendak dan rancangannya. Sama-sama, saya belajar untuk taat kepada kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara. Ketika kita belajar taat kepada Tuhan, rancangan Tuhan, makanya lihat di lembar-lembar pernikahan kan selalu apa? Indah pada waktunya. Kenapa hanya waktu di undangan pernikahan itu ditulis?
Kenapa nggak sehari-hari kita katakan semua indah pada waktunya? Nah, kita lihat saudara, ya. Di dalam Yunus 1 ayat 17, ayat itu berkata, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Itu dikatakan jelas atas penentuan Tuhan, artinya ada haknya Tuhan, kedaulatan Tuhan, otoritasnya Tuhan. Kita itu sebagai bejana. Kita itu dari tanah liat, dari debu. Yang membentuk kita itu tangannya Tuhan. Maka Tuhan tahu menciptakan mata itu di sini, bukan di sini. Tuhan tahu saudara, jaraknya pun dekat-dekat. Tidak Tuhan ciptakan satu di sini, satu di sini. Terus kalau kita mengandung, kita nggak bisa atur tempat mata anak kita itu. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita marah? Kenapa kita bersungut-sungut? Amin. Tuhan bilang juga, kamu pun nggak berkuasa menumbuhkan rambutmu. Menghitung aja, ada di sini yang tahu berapa rambut di kepalanya, angkat tangan. Saya kasih dia. Gak ada, saudara. Nah, kita lihat lagi dalam Yunus 4 ayat 6. Ditulis lagi di situ. Atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus dan menaunginya agar ia terhibur daripada kekerasan hatinya. Kekesalan hatinya. Kemudian Yunus 4 ayat 7 dan 8 juga ditulis atas penentuan Tuhan. Ditulis lagi atas penentuan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita tahu hidup kita adalah di tangan Tuhan, dan Dia adalah Alfa dan Omega, artinya yang awal dan akhir. Tuhan yang mengizinkan kita untuk hidup, untuk berumah tangga dengan si A, dengan si B, dengan anak-anak yang Tuhan karuniakan. Semuanya boleh kita rencanakan, tapi ujungnya izinkan Tuhan yang mendesain. Amin, saudara. Izinkan Tuhan yang mengerjakan. Nah, kalau kita sampai di situ, maka seharusnya kita tidak khawatir. Kita tidak takut. Kita seharusnya tidak harus marah. Kita baca ini ayat yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Ayo. 1, 2, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu. Amin. Hafal ya ayat ini, lihat ayat ini. Coba sama-sama pelan-pelan saudara. Baca, renungkan, hafal ya. Yuk sama-sama, 1, 2 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada mengenai, stop sini. Apa dikatakan? Aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku, bukan padaku kecil. Amin. Rancangan yang ada padaku, terus apa? Mengenai kamu. Jangan dibalik. Ngerti ya? Rancangan yang ada padaku, bukan rancangan yang ada padaku mengenai saya. Iya. Sama-sama katakan. Aku tahu Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan bagiku, bagi anakku, suamiku, keluargaku, gereja ini. Kita bangkit berdiri. Kalau gitu, layakkah kita marah, saudara? Tuhan bertanya, layakkah kita marah? Tidak. Katakan, saya tidak selayaknya marah ya Tuhan. Ketika engkau ada satu penyakit, ada pergumulan, ada hal yang Tuhan izinkan, jangan marah. Tapi tanya Tuhan, Tuhan maumu apa Tuhan dengan ini? Kalau Tuhan mengizinkan ini, pasti Tuhan akan tolong aku keluar. Amin, saudara. Karena firman Tuhan dikatakan, apabila kamu dicobai, Tuhan akan berikan jalan keluar.
Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan hikmat. Semakin banyak pergumulan persoalan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu, doamu, baca firmanmu, tapi semakin dekat kepada Tuhan. Mari tim musik maju ke depan, kita akan berdoa, kita nyanyikan pujian. Banyaklah yang kau perbuat di dalam hidupku. Mari kita belajar seperti satu orang kusta yang tahu mengucap syukur. Bersyukurlah untuk segala karunia yang Tuhan izinkan kita lalui. Untuk segala masalah sesuatu terjadi, untuk Tuhan menyatakan apa saudara mujizatnya.